Desa Kragilan wilayah Kartasura, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pernah ada cerita menggemparkan yang melibatkan seorang tukang pijat dan anggota Kopassus. Mereka adalah Yulianto dan almarhum Kopda Santoso. Kasus ini bahkan sempat menggemparkan publik karena Yulianto yang punya perawakan kecil serta jenaka justru kini dikenal sebagai jagal dari Kartasura. Bukan satu atau dua korban, tapi 7. Dikenal sebagai tukang pijat, Yulianto ternyata punya sisi gelap. Bagaimana kasus ini berjalan? Apa yang sebenarnya terjadi? Gue Joy, dan selamat datang di Usut Punya Usut. Yulianto atau yang kini dikenal sebagai jagal dari Kartasura lahir di tanggal 28 Juli 1973 di Desa Puncangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sementara alamat yang tercatat, dia tinggal di wilayah Dukuh Kragilan, Desa Puncangan, Kartasura. Banyak laporan bilang kalau Yulianto ini punya beberapa pekerjaan, termasuk peternak dan juga tukang pijit. Di tempat tinggalnya di Dukuh Kragilan Kartasura, beberapa tetangga ngomong kalau Yulianto ini punya sifat tertutup, mudah emosi dan sering marah. Bukan cuma ke anaknya, tapi juga ke hewan ternaknya. Kasus Yulianto ini dimulai dari laporan soal almarhum Kopda Santoso, anggota aktif grup 2 Kopassus yang hilang di akhir Juli tahun 2010. Dari laporan yang beredar, Kopda Santoso terakhir bilang ke rekan dan juga keluarganya kalau dia mau ke rumah Yulianto buat dipijit. Dan dari situ, Kopda Santoso nggak pernah komunikasi lagi. Di awal Agustus tahun 2010, keluarga dan prajurit Kopassus yang lain ikut nyari keberadaan Kopda Santoso. Keluarga akhirnya ngelapor ke polisi soal hilangnya Kopda Santoso ini. Gak cuma polisi, proses pencarian bahkan ngelibatin Kopassus yang juga rekan dari Kopda Santoso. Di akhir Agustus 2010 terungkap fakta kalau ternyata nyawa Kopda Santoso dihilangkan oleh Yulianto. Penangkapan Yulianto atas kasus penghilangan nyawa Kopda Santoso dimulai pas polisi nemuin petunjuk soal gundukan tanah yang ada di pekarangan rumah Yulianto. Di sana, polisi lalu bongkar gundukan tanah itu dan hasilnya tubuh Kopda Santoso yang kurang lebih 2 minggu mereka cari akhirnya ketemu. Polisi yang nemuin fakta ini langsung nahan dan interogasi Yulianto. Hasilnya Yulianto bilang kalau waktu sesi pijat berlangsung, ada kata-kata Kopda Santoso yang ngebuat Yulianto sakit hati. Dari kata-kata itu, Yulianto akhirnya ngasih ramuan kecubung ke Kopda Santoso dan abis ramuan itu diminum, Kopda Santoso kehilangan kesadaran. Momen ini akhirnya dilakuin sama Yulianto buat ngilangin nyawa Kopda Santoso. Dia pegang leher Kopda Santoso sampai kenceng, dan pas nyawa Kopda Santoso dipastiin hilang, Yulianto langsung bawa ke dapur dan di sana Kopda Santoso dikubur. Tapi ternyata proses interogasi belum selesai. Yulianto bilang kalau dia juga kubur orang lain di sekitar pekarangan rumahnya. Dari hasil pembongkaran di rumah Yulianto yang ada di Dukuh Kragilan, Desa Puncangan, Sukoharjo, polisi nemuin ada kerangka lain yang belakangan diketahui adalah tubuh seorang pria berumur 62 tahun bernama Sugio. Sugio adalah korban pertama aksi penghilangan nyawa yang dilakuin sama Yulianto. Dan aksi ini dia lakuin di tahun 2005. Motifnya nggak lain karena Yulianto tersinggung waktu dia ditagih utang 40 juta sama Sugio. Proses tagih utang itu dilakuin waktu Sugio datang ke rumah Yulianto buat minta dipijet. Karena ngerasa mau menyapas, Yulianto akhirnya nawarin ramuan kecubung ke Sugio. Setelah ramuan itu ditenggak, Yulianto langsung beraksi. Dia memegang leher Sugio dengan kencang sampai akhirnya pria 62 tahun itu kehilangan nyawa. Tubuh Sugio lalu dikubur di pekarangan rumah Yulianto dan akhirnya terungkap setelah penemuan Kopda Santoso. Habis dari Sugio, ada nama korban lain yaitu Suhardi. Di beberapa catatan,
Kasus penghilangan nyawa ini dilakuin sama Yulianto antara tahun 2006 dan 2007. Banyak kabar bilang kalau Soehardi dan Yulianto ini sama-sama percaya hal mistik. Dari sana keduanya lalu akrab dan saling kenal. Keterangan ini didapat berdasarkan BAP polisi dan penghilangan nyawa Soehardi dilakuin sama Yulianto atas dasar nagihan utang. Yulianto yang tahu kalau Soehardi ini juga punya kepercayaan soal mistis, ngajak pergi ke Gua Cermai di wilayah Bantul, Yogyakarta. Buat ngeyakinin Soehardi, Yulianto bilang kalau Gua Cermai itu ada penjaga gaib yang ngasih tunjuk ke mereka soal harta karun. Dan buat nemuin harta karun itu, Yulianto ngajak Soehardi buat semedi di sana. Di malam mereka semedi atau ritual, Yulianto ngasih ramuan kecubung ke Soehardi, dan pas Soehardi setengah sadar, Yulianto langsung lempar batu gede ke badan Soehardi. Pas yakin Soehardi udah nggak bernapas, Yulianto nutup mulut goa pakai batu dan tanah. Dan dari sana Yulianto pulang dan melanjutin pekerjaannya sebagai tukang pijit. Salah satu nama yang juga jadi korban dari aksi Yulianto adalah Parwoto. Pria berusia kurang lebih 52 tahun yang berasal dari wilayah Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Yulianto waktu itu ngaku ke polisi kalau dia juga ngilangin nyawa pria asal Boyolali. Polisi yang dapat keterangan ini langsung ngebongkar makam Parwoto di tanggal 2 September 2010. Tapi catatan soal pembongkaran makam Parwoto juga nggak bisa terkonfirmasi secara jelas karena berdasarkan pengakuan Yulianto, penghilangan nyawa ini dia lakuin melalui racun. Sementara keluarga bilang kalau Parwoto dan Yulianto itu cuma ketemu satu kali. Pertemuan mereka juga dilakuin karena waktu itu Parwoto sakit stroke dan meninggalnya Parwoto terjadi setelah 2 tahun pasca Parwoto dan Yulianto ketemu. Sementara di satu sisi Yulianto ngaku kalau dia ngilangin total 7 nyawa. Tapi polisi nggak pernah nemuin tubuh korban lain, termasuk Soehardi dan Siti Aminah, mantan pacar Yulianto yang dia sebut dihabisi di lereng Gunung Merapi tahun 1991. Hal ini ditambah sama keterangan Yulianto yang bilang kalau aksinya ini dilakuin sampai ke wilayah Pacitan dan juga ke pantai Parangtritis. Meski pengakuannya ada 7 nyawa, tapi polisi cuma berhasil nemuin tubuh Sugio dan juga Kopda Santoso. Semua aksi Yulianto ini akhirnya selesai di tahun 2010 dengan korban terakhir yang tercatat adalah almarhum Kopda Santoso. Dari penahanan ini, polisi ikut nyita beberapa barang bukti termasuk kerangka korban yang lain yang kemudian menguatkan dugaan kalau Yulianto ini adalah pelaku penghilangan nyawa berantai. Pengakuan Yulianto jadi dasar proses penyelidikan lebih luas buat polisi telusurin lokasi penguburan dan tempat-tempat yang disebut sama Yulianto. Sidang pertama Yulianto digelar di Pengadilan Negeri Sukoharjo di bulan Januari tahun 2011. Dari sana majelis hakim periksa saksi, periksa bukti forensik, dan dengerin pengakuan dari Yulianto langsung. Setelah serangkaian persidangan, majelis hakim nyatain kalau Yulianto terbukti melakukan penghilangan nyawa dengan terencana serta meyakinkan ke total 7 orang dan Yulianto dijatuhi hukuman mati. Putusan ini kemudian diajuin Yulianto ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk kasasi. Tapi Pengadilan Tinggi tetap nolak upaya kasasi dan memperkuat vonis sebelumnya. Upaya terakhir Yulianto pun dilakuin dengan proses peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung di tanggal 9 November tahun 2020. Tapi Mahkamah Agung tetap nolak PK yang dilakuin sama Yulianto dan hukuman yang dia terima nggak pernah berubah. Sampai sekarang Yulianto masih ngejalanin proses hukumannya di lembaga pemasyarakatan yang ada di wilayah Nusa Kambangan buat nunggu proses eksekusi. Dan selama proses hukum berlangsung, gak ada catatan resmi yang bilang kalau Yulianto ini punya gangguan psikologis yang ngaruh kesadarannya dalam bertindak. Jadi dia dinyatakan tetap bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Gue Joy
Dan sampai jumpa di Usut Punya Usut episode selanjutnya.